Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi kini Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke surau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kini kita mulai lanjutkan kajian tafsir awak. Lah dia 200 sudah ayat surah Al-Baqarah. Mulai di 200 ayat 207 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Iko ayat ko turun ada asbabun nuzulnya, yang menjadi latar belakang turunnya ayat ko adalah turun kepada Abdullah bin Salam dan sahabat mereka. Menganya Abdullah bin Salam go tatkala mereka membesar-besarkan hari Sabtu, memuliakan hari Sabtu, dan mereka membenci unta, membenci ibil sesudah Islam. Baru turun ayat ko, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam itu kafah, dalam keadaan total, dalam keadaan utuh, dalam keadaan menyeluruh. Jadi yang melatar belakangi turunnya ayat yang memerintahkan kepada orang yang beriman, kalaulah mengaku beriman, masuklah ke dalam Islam itu, beramallah di dalam Islam itu secara utuh. Karena memang ada sebelumnya itu Abdullah bin Salam dan sahabatnya, nyo kecilnya lah beriman, tapi alun dan sesuai jo ajaran Islam dan kerajuan lain. Sebagian masih ada mengamalkan ajaran-ajaran lain. Jadi tidak bisa baca campur agama kalau musuh Islam ya Islam. Dan memuliakan hari Sabtu itu siapa? Orang Yahudi. Jadi kalau Islam hari yang memuliakan itu adalah hari Jumat. Sementara Abdullah bin Salam kok juga kecil lah beriman, adalah Islam, tapi nanyo karajuan sabkari Islam sakari na lain ala baca campur balang-balang. Itu mengkonturun ayat kan. Banyak kini itu. Itu ulang ayat kau lihat di sumbean ketelinguan lihat, masuklah ke dalam Islam dalam keadaan utuh. Dan mereka nak sesuai, kau nak mau kalau kau nak masuk ada Islam nak aku kalau awal nak lain je. Padahal Islamku sendiri
agama yang memberikan keselamatan. Asal dari Islam itu kan salama. Salama yusallimu islaman. Selamat. Bab al-aslama lah. Aslama yuslimu islaman. Kau nama sarafnya kau. Aslama yuslimu islaman. Itu bab if'al nama itu kalau masuk pesantren. Jadi disuruh oleh Allah Ta'ala, masuklah kamu ke dalam Islam itu kafah. Nah, dalam penjelasan dari kafah itu sendiri adalah fi jami'i syara'ihi, masuk ke dalam semua syariat Islam. Nah, dalam masa sakare doh, yo menyeluruh dia masuk ke dalam Islam. Jadi ko benci ko, sukui ko benci ko, anak semua doh. Dalam masa sakare doh harus menyeluruh sempurna deh. Ada disuruh ada Islam itu dari kerajuan, ada di tagan Islam itu dan dihentikan. Berarti untuk bisa masuk ke dalam Islam secara menyeluruh itu you mengaji wale. Banyak nak dipelajari kalau lah Islam tu you banyak nak dipelajari. Kau para lu Islam ku tak ada tarang-tarang deh. Kalau secara umum you lu belajar dasarnya baru mulai dari Al-Quran. Dalam Al-Quran itu adalah ulumul Quran, adalah ilmu Al-Quran. Belajar tafsir, adalah ilmu tafsir. Tafsir kau nak cie banyak tafsir. Ada yang tafsir ayatnya sistematis, berurutan langsung ditafsirkan cie. Adalah yang tematik, ada maudu'i, adalah berdasarkan tema-tema tertentu. Kalau kitabnya itu mungkinlah baju-baju walaupun kini lah modern. Ada maktabah syamilah atau ada aplikasi yang banyak kitab-kitab. Dulu yo banyak kitab-kitab beri-beri. Adalah fikih. Harus tahu lo nak fikih cie ada. Adalah namanya usul fikih. Adalah kaidah fikih, kawaid fikhiyah. Jadi banyak yang akan pelajari. Jadi untuk mengerti awak fikih itu tadi, awak harus tahu lo kaidah fikih itu tadi. Dulu usul fikih Jadi memang untuk bisa menjadi orang yang masuk Islam sempurna tu banyak yang akan pelajari. Untuk pelajaran berarti harus pandai bahasa Arab, mengerti ada. Adalah hadis, ada mustalah hadis, banyak lo ulumul hadis, ada lo ilmu hadis ko, ada lo tingkatan hadis, mulai dicari lo sanadnya, belajar lo rawi, ditakhrir lo hadis ko, banyak tu. Belajar lo ulumul hadis, ilmu hadis, belajar lo mustalah hadis, sampailah kepada tauhid, tasawuf, belajar tentang akidah. Kalau dia orang dia namanya ilmu kalam namanya. Ilmu kalam gelap dah. Ilmu kalam. Kalam dewa kan kalam. Kau dulu orang bercakap orang Biamba juara dari pakar masalah bahasa kalam. Kalau dia orang Pariaman kalam. Dari namanya kolam je. Dari pekap Yaman hari malam hari bersusuri aja orang Yaman kolam tak kolam je. Mau kolam satu orang kori je. Bersusuri itu kolam je. Susuri tak tercelapak ke dalam kolam. Mana kecil kamu kau ada tobek je. Kan kolam nama kau neneknya tobek namanya. Rawak kolam. Jadi banyak hal sebenarnya untuk bisa wak masuk ke dalam Islam itu secara sempurna. Kalau belajar fikih je dulu, ada lo muamalah, banyak lo munakahat, ada mawaris, ada ilmu faraid
banyak pembagian-pembagian harta warisan, perhitungannya, kemudian cara-cara muamalah, transaksi awak, belanja awak, berbisnis awak, ada yang mudharabah, ada muzaraah, ada syirkah, ada awak kerjasama. Namun ada je doh tak orang kawak di tampi awak, anu pagang gadai je. Madu kalau pagang gadai itu, gadai itu piti awak minjam piti ke orang. Lah pinjaman jaminannya sawah. Ya udah. Dan dia itu jaminnya mungkin surat keterangan sawah itu tadi nyu punya sawah. Awak lah nak menggarap sawah orang tu dah. Prakteknya apa? Ya, prakteknya dah orang bansai. Kau dah merasa itu aja. Pinjam piti sawah itu diolah lo dia orang nak punya piti. Tu anak kan nyuruh lah. Jualnya ke pembayar hutang tu lah. Sawah tu lah digarap lah dia orang tu. Itulah ada jalan itulah riba sahaja. Tu mangkoi kini disuruh lah masuklah ke dalam Islam itu kafah. Sementara Islam itu sendiri bahas supaya Islam itu mengurangi kemiskinan. Sementara prakteknya memiskinkan orang miskin. Nah bansai itu apa bansai? Ini hutang dan ada pitih bang. Apa je jaminannya? Ruhnun, ronggohannya, jaminannya apa itu? Ada rahin, ada murtahin, berhunun, ronggohan, ruhnun. Itu jaminan apa itu? Tapi yang terjadi pun jaminan itu sendiri digarap di orang nama piutang. Hati mau dalam hutang tu leh. Tak ada nama pampe ada apa itu? Itulah nama mangko kini dipanggil oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Orang yang mengaku beriman, merasa beriman, masuklah. Masuk ko masuk ko nak separuh-paruh do definisi masuk ko pintu ga. Ndak di pintu itu je dah. Masuk ke dalamnya. Utuh di dalam itu kafah. Hal keadaan utuh tu, hal keadaan sempurna. Jadi kalau seandainya lah masuk Islam itu sempurna keselamatan awak. Karena ajaran Islam sendiri menyelamatkan diri awak, menyelamatkan diri masuk ke dalam Islam itu secara sempurna, mengamalkan syariatnya itu dah kamu bebas selamat. Piko masih ada kepentingan dan menguntungkan bagi awak, aku belamu di rumahnya. Aku lah pakai, aku gio di komenda aku dah je. Tu aku dari kerajaan dia Abdullah bin Salam. Makwe ditegur lah. Jadi turunnya ayatku di latar belakang oleh sebab itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah jalan-jalan syaitan atau perhiasan-hiasan mainan-mainan syaitan. Syaitan kau memang ahli ahli fashion, packing, kemasan. Jadi sesuatu yang biasa dikemas oleh syaitanku seakan-akan menjadi luar biasa. Pandai berkayasa, pandai mengolah, pandai mengungkuk. Dan fakta bisa dibalik, dan batu bisa menjadi salah, dan putih bisa menjadi hitam. Itu syaitan. Maka kata Allah Ta'ala, pertama adalah disuruh untuk masuk ke dalam Islam secara utuh. Dan berikutnya, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Dan kamu ambil awak masuk Islam dan secara sempurna itu kan setan. Mengalu tu, api lebih tinggi. Mengalu tu, ugi lah awaknya. Tuan dia bak aku. Itu variasi-variasi seni-seni dari syaitan maulah. Jadi di sikoko akan dilarang khutuwati syaitan, langkah-langkah. Berarti kalau mengikuti syaitan langkah-langkah aja lo rumus-rumus mainan syaitan. Jadi syaitan kau nyo membuat pola, membuat cara, dia bisa-bisa itu akhirnya banyak tak padayu manusia dari syaitan. Itu maka syaitan tu pantang kalah. Dan abuh itu, abuh istilah abuh yunya masuk neraka, abuh itu sambung-sambung masuk neraka je. Maka beramal Islam itu sendiri adalah beramal dengan baik sempurna. Dia banyaklah syaitan yang bisa bisikan kau. Adalah syaitan.
Jadi istilahnya kini kan ada orang berjihad, kecilnya kemudian dia bom orang, dia bom di Bali, ditanya tu, bang kau di bom orang di Bali itu je, supaya nak mati orang tu saudara kapi itu saudara je, tu baca, supaya masuk neraka itu saudara je. Orang nak berfikir supaya manusia kau masuk neraka tu siapa? Syaitan. Kalau Nabi Muhammad tak menyuruh orang masuk neraka, ajaran Nabi Muhammad itu memberikan kesempatan, memberi peluang ke orang supaya orang kau bertaubat, didakwahkan dengan baik, tertarik orang ke Nabi. Nabi tak dengan kekerasan dah. Akhirnya orang tersebut masuk Islam. Iko ditanya ke teroris, tanya ke tukang bom, bawa kau bom banyak orang kapi sini nanti, membuat maksiat tu bah dibom tujuan dibom bah supaya masuk neraka lain jolah gagal nak masuk neraka sekali. Jadi karaju itu adalah membunuh orang dan kemudian membawa orang masuk ke dalam neraka. Kalau itu karaju satu syaitan, pasti syaitan. Hati-hati awak kini bapak-bapak ibu-ibu. Macam-macam kini orang berselimut, pakai simbol-simbol ikolah, nama-nama Islami dia pakai-pakai, tapi nak mengerti awak kepentingan itu syaitan tu. Yang kecil awak kalau mau ikut agama benar, Islam benar, kecil awak padahal langkah nak ikut itu adalah langkah syaitan. Maka setelah masuk ke dalam Islam kecil ikut dan Islam kafah, ikut dan sempurna je. Mati orang kafir itu kasadue, awaknya kasadue lainnya muni sekogoh je. Oh, salah cara fikir dan cakap. Itu langkah-langkah syaitan, terjebak di dalam langkah-langkah syaitan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan terperangkap dengan permainan syaitan. Kecewa lah ibadah wa Islam kecewa lah wa nana santiang ibadah. Ada orang kau salahnya kasar. Justru mencari orang dalam perspektif salahnya. Di situ tu dah terjerumus. Ada eloknya orang pun, ada orang batu je orang kau kapi, ada bid'ah je. Kan banyak orang kerja mengkafirkan orang ni. Banyak gini apa-apa ibu. Banyak pengaruh itu pengaruh banyak dan terpengaruh itu mohon maaf besik keilmuannya lemah. Rasul-rasul kayu, iyo baye, akhirnya terjerumus. Padahal itu na'udzubillah mainan-mainan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Lama gili dia syaitan. Nabi Adam dan Siti Hawa, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Lah digeliciknya Nabi Adam dan Siti Hawa dan syaitan. Lah sadar lama-lama dikecil Allah Ta'ala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Oh, berkata kami wahai Adam, tanam-tanamnya engkau, jauh rumah engkau di surgaku, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah anak ketujuh, nikmatilah fasilitas yang ada di surgaku, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dakian pohonku, fatakuna minaz zalimin. Kau didaki, jangan kamu bakal didaki jadi orang neyo. Tapi apa yang terjadi? Lama oleh fa'azzallahu masyaitanu anha. Digili-gili, digelici aja. Itu memang ahli strategi syaitan. Dan taluk di muka di belakang, dan taluk di belakang di samping, dan taluk samping di atas, dan di atas di bawah. Pintar. Tapi syaitan kok ahli. Memang alim dia syaitan kau pilih kau. Hebat ya. Berilmu ya. Dan orang nak mengaku bahawa iblis kau pintar. Makoi wako alu-mama sebenarnya dipilih. Maka mudah wak digelincir dari syaitan.
mudah diolah. Tapi nama syaitan punya pantang kalah Nabi Adamnya banyak orang terjerumus di gara-gara iblis syaitan itu tadi. Kalau pelajari teori-teori syaitan kamu memang baalan berarti. Teori orang Maliang tu lah. Kalau ikan Jawa dia orang bahas supaya lari lebih cepat. Ya nak dolonyo, nyo kalah di duit lo. Itulah namanya sebagai pembanding disediakan ada sparring partner lah. Ada lawan yang kemudian menguji awak sendiri mampu awak menghadapi itu. Kan itu seni dari sebuah pertarungan, seni dari sebuah persaingan hidup. Ada syaitan. Kalau ada syaitan atau puluh nak kamu mudah-mudah awak. Itulah jadi malaikat juga lah. Jadi makanya syaitan kalau disebut Allah Ta'ala la diumumkan Allah Ta'ala innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan ko ado dulu, tapi syaitan ko tadi adalah musuh bagimu. Kalau musuh jangan bakawan juga harus dihadapinya. Kalau nyo maulah kaki-kaki dari wapi ka semua tu. Tapi kadang-kadang kan itu setan kalau tahunya musuh, tapi nya kan bisa musuh apa namanya itu? Musuh dalam selimut. Nya bisa menyamar, nya bisa pakai simbol-simbol itulah yang kehebatan setan tadi. Nya main sama orang dan santiang lama lumbu ini. Akhirnya bara banyak jebakan-jebakan. Ada senok hongranyi gitu namanya. Akhirnya bantu bana alim santi yang hebat. Ternyata ini adalah agen dari kepentingan. Akulah namanya anawak. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, maka apabila kamu condong atau berpaling dari sesudah apa yang telah datang kepada kamu kebenaran, kalau nampak dua adu bainat hanya tu, tawa main dinda jo, menjauh jo, mencengak-cengak je, main-main tadi, menjauh-jauh je. Kata Allah Taala, fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah sesungguhnya Allah maha keras lagi maha bijaksana. Jadi di situ memang cenderung jadinya ada yang berpaling, ada yang menolak, ada yang menghindar, ada dan tidak nama masuk secara menyeluruh. Kalau tak kata balai dingin Allah Ta'ala bahwasanya nanti ada mereka utang kababaye utang kabaterimu. Kalau seandainya tidak masuk secara menyeluruh, tidak masuk secara utuh, ingat Allah Ta'ala itu maha tegas, maha perkasa. Siksaan Allah akan tiba untuk orang yang berparu-paru. Ba'ala lah namanya berparu-paru gitu ya. Jadi kalau kamu jadi orang itu ya orang mana nah. Nama setengah orang nah. Kalau setengah orang itu tidak orang gitu. Kalau masuk Islam tu yo sempurna Islam deh. Kalau setengah Islam aja dia tu deh. Setengahnya Islam limo ta is itu jadi is le. Atau lamnya le. Sakari le. Jadi mengkonyo ada sebenarnya definisi memahami Islam itu sendiri banyak yang harus saya pahami praktek-prakteknya. Pernah Muhammad Abduh mengatakan justru lebih muslim orang non-muslim daripada orang muslim. Kan tabanung ada itu. Justru lebih islami lo orang non-muslim dari awal. Dalam hal apa itu? Yang mencari ada di beberapa negara Eropa banyak orang tuh disiplin, bekerja keras, kemudian bersih. Sementara umat muslim terbelakang, kolot,
kemudian tidak bersih, cara berpikirnya tidak maju. Padahal Islam sendiri mengajarkan cara berpikir yang benar, disiplin. Kau dikatakannya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Agama Islam yang indah, yang bersih, yang bagus itu ditutupi, dicemari oleh perilaku muslim. Islam sebagai sebuah nilai, sebuah ajaran luar biasa, bagus. Tetapi praktek dari muslim, penganut Islam itu sendiri, ternyata tidak sesuai. Maka beliau katakan al-Islamu syai'un wal muslimuna syai'un akhar. Agama Islam adalah sesuatu, sementara umat Islam sesuatu yang lain. Berbeda. Yo muslim, berarti kan menggabung Islam dah. Harusnya perilakunya, perbuatannya harus sesuai dengan ajaran Islam. Tapi prakteknya ternyata praktek dari umat muslim itu sendiri belum mencerminkan nilai-nilai Islam. Makanya memang banyak kau pelajari Islam itu sendiri. Berarti alun sempurna lah, alun utuh lah. Aikolah PR kita bahasamu abad awak dan tentang Islam kau sendiri. Harus tahu bahwa banyak hal mempelajari Islam tu luar biasa. Memang dari ketik lah harus dipelajari nih. Dari ketik tambah CD, itu mulai dari SD lah diajar sekali. Kadang-kadang kalau sekolah umum pada jaga agamanya itu kayak itu, jadi materi agama. Padahal banyak lain materi-materi lain yang harus dilakukan. Apalagi petang wala membahas masalah puasa itu banyak hal sebenarnya yang mesti awak evaluasi dari praktek-praktek ibadah awak. Nah, jadi makanya kalau seandainya ada yang tidak mau masuk ke dalam Islam secara sempurna, atau berpaling, atau menolak, atau menghindar setelah datang bainat. Apa itu bainat? Hujah yang zahir atas bahwa sesungguhnya Islam itu adalah hak. Lah datang Islam, lah jalan aturan-aturannya, kajian-kajiannya, mulai dari Al-Qurannya, tafsirnya, fikihnya, sampai hadisnya, tauhid dan tasawufnya, sampai kepada tarikh, banyak kitab yang harus dipelajari. Maka kalau seandainya ada yang berpaling atau menjauh dari menerima Islam itu sendiri, padahal Islam itu sendiri adalah agama yang hak, maka diancam oleh Allah Ta'ala, diingatkan oleh Allah Ta'ala, fa'lamu, maka ketahuilah, kata Allah, annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha keras, maha perkasa, tak ada yang akan melemahkan Allah, tak ada sesuatu pun yang akan bisa melemahkan, tak ada sesuatu pun yang bisa membatalkan. Jadi hukuman Allah, sanksi yang Allah berikan kepada orang yang berpaling dari Islam itu sendiri. Itu adalah peringatan kepada awak untuk kembali mengevaluasi diri awak. Jadi renungkan awak ketika ayat itu tadi turun, ada Abdullah bin Salam karajonya baparu-paru, bapilih-pilih. Jadi makanya praktek awak sendiri, meskipun awak di Indonesia kau bukan negara Islam, tapi awak adalah Darussalam, atau Darussalam, negara yang menebarkan keselamatan, di mana negara awak memberi ruang kepada awak mengamalkan agama awak sendiri. Jadi terdiri dari berbagai macam agama, suku, bangsa, bahasa, ras. Diberikanlah semacam, dibuatlah semacam nilai yang bisa menyatukan keberagaman. Kemudian masing-masing umat beragama, termasuk umat Islam,
diberikan ruang dan kesempatan untuk mengamalkan ajaran Islam. Kalau parang-parangnya awak tadi tentulah payah jawab. Kau awak ini namanya adalah Darussalam, negara yang damai. Lah ada kesepakatan, ada mitsaqan ghaliza, ada konsensus, ada komitmen. Ala namanya disepakati untuk menyatukan itu disebut dengan Pancasila. Jadi awak bukan negara Islam, tapi negara yang memberikan kesempatan kepada masing-masing umat beragama untuk mengamalkan agamanya. Tapi kalau awak mencari dalam sejarah perjuangan, termasuk di naskah Undang-Undang Dasar tu, memang disampaikan di dalam tu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan itu adalah memang disebutkan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dirumuskanlah oleh Fandim Fazler awak, pendiri bangsa awak, dengan pola itu Pancasila itu sendiri. Bagi awak di sekolah lah ada diatur baa cara tata cara beragama awak, ada kementerian yang mengatur bahwa supaya umat beragama itu mengamalkan agama, ada haji, ada zakat, ada oleh puasa lah dipandu oleh pemimpin, bila puasa, bila awalnya, bila akhirnya. Itu adalah bahagian daripada peran-peran negara. Tapi di awak nak mengamalkan agama awak itu tentu adalah awak. Awak nak disuruh oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, disuruhlah masuk ke dalam Islam. Berarti kan orang lah Islam tu bang. Tapi Islamnya alun sempurna lah, alun masuk secara menyeluruh. Kinilah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dia masuklah jamba paru-paru, jamba cabang-cabang, dan babalah-balah badan tu. Yuk kesempurnaannya utuh deh. Nah, jadi kalau seandainya awak utuh masuk ke dalam Islam, berarti itulah yang disebut dengan Muslim. Mana Muslim itu tadi? Orang yang selamat. Orang yang selamat adalah orang yang mengamalkan ajaran Islam. Ada disuruh oleh Allah Ta'ala, itu dah kira-kira jual jantan balik dan dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu lo dah bawa way. Sebab manusia aku kan ada penasaran jual. Ada lo teori psikologi mengajian. Manusia aku cenderung melakukan sesuatu yang dilarang. Tak katalah anak-anak kau jadi larang-larang. Kalau dilarang anak kau semakin penasaran dan semakin dikerajun. Jangan ya yoda, jangan panjang yoda, jadi larang dipanjang. Awak lupa kalau seandainya menerangkan akibat dari larang itu maaf. Awak kan banyak larang saja. Melarang saja tapi tidak memberikan penjelasan kenapa itu dilarang, apa akibatnya, apa resikonya. Banyak dawah itu adalah ketika lah terjadi, baru kemudian sadar lah. Baraja dari pengalaman acok terjadi, lah tersungguh, takaku akibatnya. Banyak belajar dari kegagalan, padahal sebenarnya tak mesti harus merasakan gagal. Kebanyakan orang bisnis gagal dulu, kalau mencoba kegagalan baru terasul. Padahal kan tak, bagi orang dalam gagal tu dikabang ke orang dalam gagal supaya jangan sampai gagal loh. Dan niang-niangnya dah. Ada orang berjalan di dalam kalam tapi jat cijawi deh. Apa kira dia jual niang aja, buat dia surang tapi jat je. Jalan atau pijak lo dia cakap tu perangai sibili tu. Kau tidak tapi pijak lah, tapi tapi pijak lah kawan aniang tu je lain. Dan orang belakang walau sama-sama rasuahnya ke sana. Tapi kalau sana di muka bagi tahu, aduh cijawi itu aja. Akhirnya bah, dah jadi nyono. Dilaknya,
Itulah sebenarnya banyak metode-metode, banyak pendekatan-pendekatan yang sebenarnya mesti harus pelajari, dan itulah cara berislam yang baik, cara berdakwah awak, cara menyampaikan sesuatu karena awak. Lalu dikatakan Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia itu untuk menuju jalan kebenaran, menuju Allah itu dengan cara hikmah, bijaksana, dan memberi pembelajaran yang baik. Artinya tadi cara mengajak berislam itu sendiri itu harus ada pembelajaran yang baik. Nak takah tadi itu dengan cara berpikir yang salah itu dibawa orang supaya orang tu masuk neraka kasadoe je. Ala kira motif dia betul. Baju orang masuk ke neraka, bangga orang masuk ke neraka. Itulah keliru itu. Cara berpikir, paradigma, cara pandang. Jadi kalau awak masuk ke dalam Islam, kasado cara pandang awak, cara berpikir awak, cara bersikap yang memang harus sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak, ya berarti alur sempurna katanya. Masih banyak dipertanyakan apa. Kalau pertanyakan berarti bah kecil orang kampung awak alur itu dulu lain. Kalau bah alur sempurna. Itulah tugas awak untuk bah supaya diri awak, keluarga awak, masyarakat awak, karena kata Allah Ta'ala belum ku anfusakum wa ahlikum daro, peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu jauh dari azab neraka. Kalau untuk jauh itu udkhulu fi silmi kafah, masuk awak ke dalam Islam yusampurna. Ada beliau baca sampuan aja doh. Sakare Yahudi, sakare Nasrani, sakare lo Islam, sakare lo lain. Yo kalau Islam yo Islam. Oke, barangkali itu kajian awak pada pagi kini. Untuk mengulang kajian awak menginginkan balik supaya menguaian paham awak, menguaian akidah awak, sehingga berislam awak adalah berislam yang benar, Islam yang memberikan keselamatan kawa, selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Jadi kadimu Islam yang membawakan awak keselamatan, dengan awak Islam selamat awak di dunia. Jangan beku hanya Islam tapi tak selamat di dunia, barasanya di dunia. Berarti alun sempurna Islam ini. Kalau dari suri Islam tu, faida qudiyatis solat, fantashiru fil ard, wabtaghu min fadlillah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Orang Islam itu sendiri punya etos kerja, rajin bakarajo. Kok pembalai-pembalai ni kasai kok pembalai-pembalai ni alun sempurna Islam. Kalau di Islam sendiri, kalau selesai solat, bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah, ingin Allah sebanyak-banyak. Itulah berada sukses. Jadi memang sampai jokara-jokara juga disuruh di Islam. Lah, barangkali demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.